Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus dan beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu, orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup di tanah ini dengan sia-sia?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji jiwa Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sampai saat ini kita sudah memasuki kurang lebih 2,5 minggu begitu ya masa Prapaskah ini, dan minggu depan ini kita memasuki pekan Prapaskah yang ketiga. Mari kita cek bagaimana Prapaskah kita sampai dengan saat ini. Bagaimana pantang puasanya? Lancar? Lancar nggak nih? Nggak yakin nih. Gimana dengan doa-doanya, mati raga yang lain? Lancar? Lancar. Ya, semoga semua lancar gitu ya. Tetapi mungkin kita perlu hati-hati dalam masa Prapaskah ini, jangan sampai kita terjebak hanya pada soal boleh dan tidak boleh, apa yang kelihatan saja gitu ya. Karena masa Prapaskah ini lebih luas daripada itu. Mungkin kita pernah mempersoalkan, boleh nggak ya puasa itu makan sekali kenyang, berarti kan ya 3 kali makan yang kenyang sekali gitu ya. Atau boleh nggak sih pantangnya nggak harus daging dan sebagainya. Intinya boleh dan tidak boleh. Saudara-saudari yang terkasih, Prapaskah atau masa tobat ini lebih daripada boleh dan tidak boleh. Masa pertobatan ini yang pertama-tama mengajak kita untuk mengalami pertobatan, bukan hanya menilai apa yang kelihatan. Bertobat itu artinya kembali kepada Tuhan, memperbaiki relasi kita dengan Tuhan. Apapun bentuk mati raga yang kita pilih, intinya apakah itu membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mengubah hidup kita. Kita punya berbagai bentuk penghayatan Prapaskah gitu ya, bukan hanya pantang puasa, tetapi ada berbela rasa ya dengan saudara-saudari kita yang membutuhkan. Ada juga berdoa ya, menambah dengan doa-doa kita. Tapi bagi saya di masa pandemi ini
ada satu hal yang bisa menjadi bentuk pantang juga, yaitu disiplin protokol kesehatan. Ya. Karena dengan disiplin berarti kita pantang untuk tidak lalai, tidak malas memakai masker, untuk mencuci tangan, untuk menjaga jarak. Itu salah satu bentuk penghayatan lain yang bisa kita lakukan. Saudara-saudari yang terkasih, dan ada hal lain lagi yang lebih penting daripada itu semua, yaitu bagaimana relasiku dengan Tuhan. Maka langkah baiknya kita juga ngecek ya, gimana sih relasi saya dengan Tuhan selama masa pertobatan ini. Mari kita bertanya, siapakah Tuhan bagiku saat-saat ini, pada masa pertobatan ini? Apakah kita setuju bahwa kita semua adalah pendosa? Setuju ya? Ya, kita semua orang yang berdosa. Dengan dosa-dosa kita itu, bagaimana kita memandang diri kita di hadapan Tuhan? Cara kita menyikapi keberdosaan itu menunjukkan jenis relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan? Setidaknya ada 3 jenis orang dan cara berelasi dengan Tuhan. Kalau ada yang lebih silakan ditambahkan. Tapi setidaknya saya menawarkan 3 jenis orang dan bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan. Yang pertama, di hadapan dosa ada orang yang tidak pernah sungguh-sungguh menyatakan dirinya berdosa. Dan tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Orang ini hanya memanfaatkan kemurahan hati Tuhan. Relasinya dengan Tuhan itu hanya didasarkan pada keuntungan pribadi. Ini jenis relasi yang parasit gitu ya. Yang penting saya untung, Tuhan bodoh amat. Relasi yang pura-pura dan penuh kebohongan. Kemudian relasi yang kedua adalah orang yang merasa terus-menerus dihantui oleh rasa bersalah. Memang kita semua berdosa, tetapi orang ini merasa bersalah terlalu berlebihan. Hari-harinya selalu dibayang-bayangi oleh rasa bersalah akibat dosa-dosa. Dia merasa tidak pantas di hadapan Tuhan. Tuhan itu seperti hakim yang menghukumnya. Nah, relasi yang seperti ini adalah relasi yang tidak hangat dengan Tuhan. Dan yang ketiga adalah orang yang mau mengakui dosanya dan bersyukur atas rahmat pengampunan Tuhan. Dan dia mencoba untuk terus memperbaiki diri. Tuhan baginya adalah sosok yang penuh ampun dan mendorongnya untuk terus memperbaiki diri. Nah, dari ketiga jenis relasi dan orang ini kita termasuk yang mana? Saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi, Tuhan mengatakan kepada Musa mengenai relasinya dengan umat pilihannya. Tuhan mengatakan, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Iska dan Allah Yakub." Tuhan juga memperhatikan kesulitan umatnya. Nah, dari sini kita bisa melihat sebenarnya Tuhan itu selalu ingin dekat dengan kita. Tetapi masalahnya kita yang seringkali menjauh darinya. Entah kita menjadi seperti orang yang pertama tadi, orang yang masa bodoh egois dengan Tuhan, atau orang yang kedua tadi, orang yang terlalu merasa bersalah dengan dosa-dosanya. Atau jangan-jangan juga kita sudah merasa bersih dari dosa, sehingga kita tidak butuh Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, membuat orang bertobat itu mungkin lebih mudah dengan ancaman hukuman gitu ya, atau ancaman bahwa orang akan menerima hal-hal buruk kalau tidak bertobat. Mungkin cara seperti itu lebih mudah. Sehingga banyak orang, saya takut kalau saya nanti berbuat ini saya akan menerima akibatnya. Nah, seperti yang dikatakan Yesus tadi di bagian awal Injil. Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tetapi di bagian selanjutnya, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa ancaman saja tidak mengubah orang. Kalau orang itu tidak merasakan kemurahan hati dari Tuhan. Misalnya gitu ya, mungkin kita juga mendengar ya berita mengenai hukuman penjara atau bahkan hukuman mati untuk mereka yang tertangkap mengedarkan narkoba atau memakai narkoba gitu ya. Dengan cara seperti ini seolah-olah
membuat banyak orang takut dan jera untuk tidak memakai narkoba. Tetapi toh kenyataannya tetap saja ya, ada yang memakai dan mengedarkan. Bukankah sebenarnya ada cara lain gitu ya? Nah, kita mengenal misalnya rehabilitasi untuk mereka yang memakai. Dan cara itu mungkin bisa dikatakan lebih menggunakan pendekatan manusiawi. Memberikan ruang bagi orang untuk mengubah hidupnya. Bukan dihukum, tetapi ditemani. Orang yang disentuh hatinya, itu akan mengalami pertobatan. Orang yang merasakan kemurahan hati akan mengalami pertobatan. Maka Yesus tadi menunjukkan dengan sebuah perumpamaan tentang memberikan kesempatan kepada pohon ara itu untuk bertumbuh dan berbuah setahun lagi. Kita mungkin seperti pohon ara itu, pohon yang tidak berbuah. Hidup kita mungkin tidak berbuah secara rohani, dan Tuhan tidak langsung menebang kita. Tuhan memberi kesempatan sekali lagi kepada kita supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Supaya kita bisa berbuah, berarti kalau itu sebuah pohon, dia harus menyerap nutrisi yang ada di dalam tanah. Kalau itu ibarat hidup rohani kita, berarti kita harus menyerap nutrisi rohani yang kita lakukan dengan mati raga, dengan berdoa, dengan melakukan amal kasih, dan dengan melakukan hal-hal lain yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Barangkali kenapa kita tidak berbuah selama ini? Karena kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Kita tidak memperhatikan hidup rohani kita. Kita masih sulit untuk sabar, sulit untuk bermurah hati, sulit untuk mengasihi sesama kita. Bayangkan, saudara-saudari yang terkasih, betapa Tuhan saat ini memberi kesempatan kepada kita untuk bertumbuh dan berbuah. Pada kesempatan yang istimewa pada masa pertobatan ini, mari kita gunakan kesempatan yang diberikan Tuhan itu dengan sebaik mungkin. Sekali lagi, mari kita cek relasi kita dengan Tuhan. Siapa Tuhan bagiku? Apakah Tuhan hanya tukang penghapus dosa yang bisa kita manfaatkan waktu kita butuh? Atau Tuhan itu sebagai hakim yang menghukum, yang menakut-nakuti kita? Atau Tuhan itu Tuhan yang maha murah, yang memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat? Mari kita mohon rahmat supaya kita memiliki kemampuan untuk merasakan kemurahan dan kerahiman Tuhan. Amin.